Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ancaman integrasi nasional yang diakibatkan ancaman militer dari luar negeri. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Saya Jessica Tri Aprilia, NBI 14 904 dengan anggota kelompok yang pertama ada Heri Supriyaningsih, kedua ada Lulu Nafila Turski, ketiga Anju Person, keempat Wildan Primadani, kelima ada Adinda Setia Rahmawati, keenam ada Alif Latifan, dan ketujuh ada Maria Mikaela. Integrasi nasional sangat dibutuhkan untuk keutuhan NKRI menghadapi berbagai ancaman. Ancaman integrasi nasional sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman dengan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Di sini kita akan membahas tentang ancaman militer dari luar negeri. Ancaman militer dari luar negeri ada yang pertama agresi, berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh agresi dari luar negeri yang pertama adalah peristiwa agresi militer Belanda II. Bentuk-bentuk ancaman militer yang kedua yaitu invasi. Invasi merupakan aksi militer di mana angkatan bersenjata sebuah negara memasuki daerah yang dikuasai oleh negara lain dengan tujuan untuk menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi juga dapat menyebabkan perang. Invasi dapat digunakan sebagai strategi untuk menyelesaikan perang. Dan invasi juga dapat menjadi inti dari perang tersebut. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk ancaman militer pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan ancaman militer yang dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan wilayah negara dan membahayakan bangsa dalam suatu negara. Pelanggaran wilayah tersebut dilakukan baik dengan menggunakan pesawat maupun kapal. Contoh pelanggaran wilayah saat ini yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia yaitu berlangsungnya kegiatan kapal nelayan Cina yang dikawal oleh Coast Guard Cina masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia, tepatnya di zona ekonomi eksklusif yang ada di Natuna. Dan yang keempat, bentuk-bentuk ancaman militer spionase. Spionase merupakan ancaman militer oleh suatu negara dengan cara memata-matai suatu negara oleh negara lain dengan tujuan untuk mencari tahu dokumen rahasia milik negara tersebut. Contohnya, Intel Uni Soviet, seorang perwira tinggi TNI membocorkan data kelautan Indonesia kepada seorang Intel Rusia. Bentuk ancaman militer luar negeri. Yang kelima adalah sabotase. Ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara yang mempunyai tujuan untuk melakukan kegiatan merusak instalasi militer serta objek vital nasional. Contohnya, militer angkatan udara pada saat itu Amerika Serikat yang menggunakan alat pelacak sinyal dari darat. Selanjutnya, cara mempertahankan integrasi nasional dari ancaman militer luar negeri. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Yang keempat, terdapat faktor pendorong. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air. Adanya kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang sama, yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang terakhir, adanya rasa senasib dan seperjuangan akibat penderitaan penjajahan. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang contoh ancaman militer yang ada di Indonesia, terutama ancaman militer dari luar negeri, yang tentunya dapat membahayakan kedaulatan serta keutuhan wilayah negara Indonesia, serta membahayakan pula bangsa Indonesia. Semoga semua warga negara Indonesia dapat menjaga keutuhan NKRI bersama. Terima kasih.